Ngobrol bareng Ordi, kami obrolkan, Anda simpulkan. Kita kembali lagi bersama Bang Ikrim Hamidi, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Sumatera Utara. Bang, di tengah ini kan penyakit HIV AIDS ini kan sebenarnya sudah lama, tapi ya obatnya belum ada, ya kan? Bahkan tadi Abang bilang ada 3M, main, mobile, money, ya kan? Ini menggandrungi ya, kita bilang kan yang mobile money kan ya para elitis lah ya, pejabat, apa karyawan yang lebih banyak yang kesana ke daerah turun-turun ke lapangan. Nah, bagaimana Bang himbauan Abang terhadap ya supaya kita semua tidak terkena HIV? Yang pertama, kita harus memahami dengan benar dulu ya, bagaimana cara penularan dari HIV/AIDS ini, bahwa HIV/AIDS ini tertular umumnya melalui hubungan seksual. Yang kedua, itu melalui jarum suntik yang dipakai secara bergantian tanpa sterilisasi. Bisa juga melalui jarum tato. Ya, jarum tato yang dipakai tidak steril itu ya. Itu ada kejadian juga tuh di Medan tuh, dia tertular karena tato. Dia nggak rasa-rasanya dia nggak berhubungan seks sama yang lain, nggak pakai jarum suntik. Bisa kota untuk memberikan dukungan. Isunya itu diselaraskan saja sampai isu masalah narkoba dan HIV/AIDS ini digabung. Nah, dengan demikian kita tuh bisa menyelesaikan persoalan ini secara sekaligus. Dukungan positif itu sebenarnya sudah ada, bahwa kami berharap ini bisa nanti menjurus ya. Di provinsi kan sudah memberikan dukungan bahwa dana bantuan desa dan kelurahan itu kan bisa digunakan untuk sosialisasi masalah narkoba. Kami berharap isu masalah AIDS juga disisipkan di situ. Ya kan, tinggal sedikit lagi ada sebenarnya. Nah, sehingga dengan demikian kita tuh bisa menanggulanginya secara maksimal. Anggarannya itu pun kita nggak terlalu pusing kali, dari mana anggarannya, sebab sudah ada alokasi yang sebenarnya sudah ada tersedia, tinggal isunya yang harus kita mainkan di situ. Samakan lah, Bang. Samakan. Karena narkoba dan ini sama-sama berbahaya. Itu yang sedang kita galakkan sekarang, sehingga kita tuh isu narkoba dan HIV ini menjadi satu isu yang setara dia dan memasyarakat di tengah-tengah masyarakat. Nah, saran kita janganlah pakai narkoba. Narkoba ini pintu masuk untuk AIDS, HIV/AIDS. Maka isu yang kami sampaikan, Anda pakai narkoba, selangkah lagi Anda terkena HIV/AIDS, kan gitu ya. Jangan pakai narkoba khusus untuk punya uang atau siapapun itu ya. Yang kedua, be fit ya, setia kepada istri, ya kan, atau istri-istri, ya kan. Ya namanya di Islam juga ada ya gitu kan, setia kepada istri atau istri-istri gitu ya. Jangan sama yang lain, gitu kan. Yang ketiga itu gunakan kondom ketika berhubungan seks. Nah, apakah sekarang kan kebanyakan ini kan banyak tidak mau pakai kondom kan? Kami tanya juga sih, kenapa nggak mau pakai kondom? Nggak nggak enak pakai berhubungan kan gitu. Itu pula ya. Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Ketika berhubungan seks itu nggak bicara masalah penetrasi aja nih ceritanya. Ini kan bahasa lembutnya penetrasi ya. Tidak hanya bicara penetrasi masalah seksual tuh, tapi ada foreplay, waktu on play dan after play. Nah, ini tiga hal ini sebenarnya itulah yang
membuat sensasi kenikmatan itu ketika berhubungan seks. Bukan hanya ketika on play-nya gitu, tapi ada foreplay, on play, dan after play. Itu sebenarnya satu kesatuan. Ini yang edukasi seks ini yang sepertinya perlu kita informasikan juga, sehingga orang tidaklah istilahnya itu canggung atau riskan untuk menggunakan kondom ketika berhubungan seks. Nah, ini hal yang kami informasikan juga penting ya, sehingga dengan demikian pemahamannya benar dan masyarakat kita terhindar dari masalah HIV/AIDS. Target kita 2030 ini bisa tercapai, sehingga kalau Komisi Penanggulangan AIDS ini kan sifatnya temporer, ya sementara. Jadi lembaga ini juga bisa digabungkan nanti dengan dinas kesehatan fungsinya, tapi jangan sampai seperti kejadian di pusat, lembaganya digabung, tapi akhirnya aktivitasnya juga tidak maksimal juga, sayang sih jadinya. Akhirnya sejak tahun ke tahun sampai sekarang, ini statistik kita tetap meningkat. Orang yang terpapar HIV/AIDS bukan menurun, makin meningkat. Karena tadi ya, kegiatan tadi tidak ini Pak. Ya, kegiatan itu tidak optimal, kemudian juga tidak terstruktur secara baik ini isunya di masyarakat. Isu narkoba aja, isu AIDS aja, isu paru-paru aja. Harusnya sekarang ini kita sudah mengintegrasikan semua. Ya, isunya itu disamakan aja, karena ya dengan narkoba itu bisa muncul HIV/AIDS, dengan HIV/AIDS itu bisa muncul gejala-gejala sakit TBC, paru dan lain sebagainya itu. Oke. Baik, pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama Bang Ikrim Hamidi, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Sumatera Utara. Kita berharap ngobrol ini bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan kepada masyarakat untuk tidak terpapar HIV/AIDS, dan juga seperti dikatakan oleh Bang Kimah tadi bahwa narkoba adalah pintu masuk untuk kita terpapar HIV/AIDS. Terima kasih, kita akan kembali pada tema dan waktu yang berbeda. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.